Baik, selamat datang di podcast kita. Perkenalkan saya Dr. David, spesialis jantung. Pada sore hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol ya Pak, sama Ibu dan Dr. Boni. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini kita akan ngobrol, ada Dr. Boni ya di sebelah saya. Beliau adalah spesialis bedah jantung. Terus kemudian ada Pak Sigit dan Bu Cici. Betul ya Bu? Iya dok. Betul. Jadi yang akan kita bahas itu adalah sesuatu yang bagi sebagian orang masih terdengar menakutkan. Gitu. Sementara ini adalah suatu prosedur yang diyakini berdasarkan banyak data akan memberikan manfaat buat orang-orang dengan keadaan penyakit jantung koroner. Jadi ini kita saat ini akan membicarakan tentang sebuah jenis penyakit jantung koroner yang perlu menjalani sebuah prosedur operasi. Nah sebelumnya saya ingin untuk memberikan konteks kita akan bahas sedikit. Ini ada slide, boleh ditunjukin ya slide-nya. Jadi buat teman-teman peduli jantung, mudah-mudahan podcast ini kita bisa mendapatkan manfaat. Ini adalah gambar pembuluh darah koroner. Koroner itu nama pembuluh darah yang bertugas mendistribusikan darah ke otot-otot jantung. Jadi ada 3, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang kirinya terbagi 2, ada yang ke depan sama yang ke belakang. Nah, dikatakan ada penyakit jantung koroner yang berikutnya. Nah, bila saluran dari pembuluh darah itu terdapat penyempitan atau sumbatan. Nah, penyempitan itu bisa terjadi di satu pembuluh ataupun bisa di banyak pembuluh. Maksudnya di banyak titik. Bisa meliputi satu pembuluh tapi beberapa titik atau di ketiga pembuluh darah tersebut. Nah, itu kita bilang namanya penyakit jantung koroner yang multivessel. Jadi melibatkan lebih dari satu pembuluh. Nah, berikutnya. Nah, untuk ini dalam konteks ini kita bicaranya soal cara memperbaiki saluran pembuluh darah koroner yang tadi menyempit. Jadi caranya itu ada 2 ya pendekatannya untuk memperbaiki. Selain obat ya ceritanya, selain obat. Itu ada dengan pemasangan ring atau kita bilang nama tindakannya adalah PCI atau dengan balon. Itu sebagian tindakan juga sekarang sudah ada teknologi dengan menggunakan balon obat. Tetapi ada juga keadaan di mana pemasangan ring itu tidak dimungkinkan atau tidak lebih baik dengan pilihan yang lain, yaitu adalah operasi bypass koroner gitu, atau bahasa kerennya di medis itu adalah CABG, coronary artery bypass graft, gitu ya. Ya oke, ya sudah. Ini mungkin kita untuk yang berikutnya. Jadi nanti untuk menentukan ketika seseorang itu apakah ternyata ada penyempitan yang lebih dari satu, maka dokter jantung umumnya akan melihat beberapa aspek untuk menentukan, oh ini si A ini untuk baiknya dipasang ring, si B sebaiknya itu di bypass. Jadi ada beberapa aspek yang dilihat, yaitu kompleksitas penyempitannya. Jadi ada penyempitan yang banyak dan buntu. Nah itu tuh kita akan hitung kompleksitasnya. Ada juga pembuluh darahnya yang terlibat 1 atau lebih dari 1. Nah gitu. Kalau 1 mungkin kita bisa pasang ring saja. Tapi kalau udah lebih dari 2 atau 3, ya mungkin kita harus pertimbangkan untuk operasi bypass. Kemudian ada keadaan-keadaan penyakit penyerta, ini kita bikin lebih sederhana seperti yang diabetes. Nah ini nih basic keilmuannya. Nah yang kita ingin fokus bahas sekarang itu adalah tentang CABG, karena diketahui ternyata di sekitar 30% dari populasi orang dengan penyakit jantung koroner itu ternyata multivessel, banyak penyempitan, dan 50% diantaranya itu terindikasi atau lebih direkomendasikan untuk menjalani operasi. Seperti itu. Oke, maka dari itu kita ingin membahas ini lebih jelas. Tapi yang kita ingin bahas adalah
aspek gimana seseorang menjalani proses dari awal dia terdiagnosis sampai sampai saat ini. Bapak gimana kondisi sekarang badannya? Alhamdulillah sehat dan lebih segar dari sebelumnya. Ya, jadi kebetulan Pak Sigit berkenan untuk kita ajak untuk datang ke podcast bersama dengan Ibu, gitu, supaya bisa sharing-sharing gimana beliau menjalani hari-hari dari awal beliau terdiagnosis penyakit jantung koroner dengan penyempitan yang lebih dari 1, kemudian menjalani proses operasi dan sekarang menjadi pulih. Nah, di dalam situ kita ingin mendapatkan pandangan dari Dr. Boni agar si prosedur ini mudah-mudahan tidak lagi terlihat menyeramkan ya dokter. Ya begitu ya dok. Awalnya tuh gimana sampai mungkin awal-awal terdiagnosis barangkali ya. Itu apa ada keluhan atau ada suatu pemeriksaan rutin gitu atau gimana? Tahun ada MCU itu. Oh ada medical check up. Ada MCU. Salah satunya pemeriksaannya. Salah satunya itu terus berikut dengan treadmill. Oh ada treadmill. Ya. Jadi treadmill ini bagian dari paket untuk medical check up-nya. Medical check up-nya itu. Kemudian? Nah setelah treadmill, jadi waktu di treadmill saya nggak sampai 6 menit itu. Saya nggak sampai 6 menit itu udah di sini udah kayak terbakar itu. Oh terasa sakit? Sakit Padahal sekali. untuk berkegiatan hari-hari? Nggak apa-apa. Mungkin karena itu treadmill itu apa? Terlalu berat? Memang mesin ya, harus jalannya tetap. Jadi sini rasanya udah kayak terbakar. Saya minta stop terus. Oh jadi tiba-tiba minta stop? Minta stop, sudah stop saya dok. Oke. Karena sudah saking sakitnya? Udah panas itu udah. Oke. Nah, lalu kemudian akhirnya konsultasi sama? Ya terus akhirnya konsultasi sama dokter. Gimana Pak? Ini kayaknya Pak perlu kateter. Oh Oke saya siap dok. Kateter koroner maksudnya? Iya. Oke siap dok. Terserah mau besok mau kapan. Oke nanti saya cari jadwal. Udah terus kateter itu. Kita cerita kateter hasilnya ternyata? Ya bersama istri juga nyaksikan. Ternyata hasilnya cukup lumayan. Lumayan tuh gimana? Ada 11 titik yang tersumbat. 11 titik? 11 itu presentasinya cukup gede. Berarti semua. melibatkan ketiga pembuluh darah tadi ya? Iya. Ada yang kanan, kiri depan, kiri belakang. Dan itu yang saya ditunjukin yang agak ngeri itu ada di situ yang paling besar, ada 4. Itu yang 3 itu 99,98%. Baru yang 1 95%, yang lain-lainnya ada yang 83, ada yang 85. Terus Ya udah. Apa yang Saya waktu tahu dirasakan, itu ya. perasaannya gimana waktu itu? Waktu tahu setelah dijelaskan. Kateter selesai, terus saya kan dipanggil dengan istri. Berdua kan ke dokter, terus dia gambar sketnya itu. Saya waktu itu belum tahu ya apa tindakan selanjutnya. Cuman dokter bilang gini, Pak Sigit ini kayaknya nggak ada. Yang terbaik cuman bypass. Saya waktu itu cuman perasaan saya tuh bukan kok seperti down gitu enggak ya. Cuman kenapa kok terjadi ke saya gitu loh. Sementara kemarin teman-teman saya cuma dipasang ring. Mungkin nggak separah saya kok saya separah itu gitu loh. Cuman selama ini saya nggak pernah merasakan seperti terengah-engah, seperti dada sakit, apalagi serangan. Tapi kebayang Pak waktu itu, bypass ini. Udah Belum. tahu itu bypass itu gimana? Belum kebayang ya? Belum. Tapi cuma tahu kalau bypass itu apa di pikiran Bapak bypass saat itu? Bedah ini. Oh udah tahu tapi bedah itu? Bedahnya tahu, cuman saya belum kebayang prosesnya seperti apa. Oke. Saya belum kebayang. Nah, kalau Ibu kan dibawa berdua tuh, Ya. Iya. gimana? Saya terus terang waktu dokter itu mengatakan karena penyumbatannya 11 nggak ada cara lain harus operasi bypass, langsung lemes dok. Yang pikiran yang ada di pikiran saya itu pikiran terjelek, kematian. Jujur waktu itu lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai gemeteran. Kalau Sigit ya biasa aja. Aduh, jadi pikirnya bypass itu dibeles ini seperti apa, ketakutan saat itu. Terus kan pusing itu ya, bingung pasti ya. Iya. Bingung nggak sih? Bingung ya Pak ya? Kalau Bapak gimana? Bingung nggak?
Saya kalau terlalu bingung sih enggak sih sebetulnya. Cuman itu tadi, kenapa kok saya nggak yang Oke. Ngalamin. saya ngalamin gitu loh, kok ke saya terjadinya, kok nggak ke si A, si B. Oke. Lalu kemudian itu setelah selesai semua itu ada diskusi lagi sama dokter waktu itu Ada. terkait apa rencana berikutnya. Ya udah terus Operasi ya. saya selesai, terus saya menghadap dokter perusahaan. Terus kan hasil dari kemarin itu kateter apa udah dikirim ke Ke perusahaannya. perusahaan. Terus akhirnya saya dipanggil ya itu tadi, gimana Pak ini kok keadaannya, karena waktu itu dokter juga bilang Bapak ini udah di sinyal merah, sudah alarm, ini nggak bisa ditunda-tunda Pak. Tapi nggak ada perasaan kayak takut? atau- Nggak ada, sama sekali nggak ada waktu itu saya. Karena mungkin ya selama sebelum operasi itu saya nggak pernah merasakan, mungkin kalau saya pernah kena serangan mungkin agak-agak mikir saya. Karena saya kayak orang normal aja, terus tiba-tiba terjadi hasil dari kateter Iya, penyumbatan itu. Tapi enggak kepikiran Bapak denial, oh saya sehat-sehat aja kok bisa banyak gini sumbatannya. Sempat Nah gitu itu nggak, Bapak? sempet juga, Sempat ya. sempet juga mungkin ya apa Sempat ya? nggak terima ya. Iya, pasti Saya Sempat nggak bersyukur terima. karena saya itu mantan atlet ya mungkin ya. Oke. Di situ mungkin dari fisik saya masih bisa mengcover keadaan seperti itu di tubuh saya. Tapi kalau dari keluarga Bu gimana? Kan Ibu ya bisa dibilang panik mungkin ya, shock Iya, atau gitu ya. iyalah. Terus Habis kemudian itu ya dalam keluarga kita kan langsung nelponin terutama ke ibu kandungnya Sigit, kakak, adik harus operasi. Nah di situ pro kontra dok. Ada kakak yang nggak usah pakai tradisional, pakai yang daun kates, yang bla bla bla, yang ini nanti nggak kepenang aja. Jadi saya kan pusing dok sebagai istri kan, bla bla. Saya cuman ya padahal nangis. semua orang nangis. tuh padahal sebetulnya ingin Ya. memberikan masukan yang terbaik Ya, menurut masing-masing ya. masukan. Cuman kan ini sudah saya lihatnya 11 itu, dan waktu itu ini kalau Bapak Anfal itu maaf ya Pak, kalau Bapak Anfal itu nggak ada titik koma langsung blek. Wah, rasanya nggak karuan. Makin Aduh. drop ya, Bu ya. Iya. Cuman kan saya lama-lama kan saya mikir saya harus menguatkan Ya, beliau betul, kan. betul. Jadi saya tahan-tahan, pokoknya akhirnya yang bikin saya jadi pasrah berserah mau setuju dengan operasi ibu kandung beliau. Oh iya. Ya, Jadi waktu itu ibu kandung beliau kenapa? dia panggil, ini sudah ibu, kamu setuju operasi aja, sudah pasti berhasil, ibu berdoa. Ya sudah saya ikut, Ya, pokoknya terus yang mulai setuju ya berangsur-angsur. Ibu saya tenang. sama kakak saya nomor 1. Yang setuju. Kalau kenyataannya Dr. Boni gimana? Sebagian besar pasien pasien-pasien kandidat Ya pada dasarnya pasti takut. Karena mengetahui tindakan bypass kayak Bapak bilang, dadanya dibelah segala macam. Iya, gergaji. Tapi kan di zaman sekarang juga sudah teknologi udah maju, Nah, keahlian ahli bedahnya juga sudah sangat mumpuni, tingkat Iya, keberhasilan tinggi. Jadi sebenarnya ya kita perlulah seperti Bapak ini bisa menjadi ya. memberikan informasi yang baik. Ya, Pak? Tapi menarik itu Bapak berarti pada saat mengetahui itu Bapak di umur berapa itu Pak? Mohon maaf. 56. 56 ya Pak. Dan selama ini pola kebiasaan Bapak apakah rutin berolahraga, ada Ya, merokok kah semenjak- atau makannya gimana? Semenjak setelah di tindakan CABG itu ya berubah. Sebelumnya Pak? Polanya berubah Perokok udah. berat. Merokok berat. Oh gitu, ada Stop. faktor risikonya merokok. Iya. Ya meskipun kadang orang dibilang saya orang nggak ngerokok pun bisa mati, bang itu Iya, beda lagi. Iya, iya. Saya jadi emang Ya, dia unsur suka nggak rokok. terima itu. Orang nggak ngerokok aja mati kok. Oh Iya, dia sebelum merokok. tahu itu Pak ya Iya. masih begitu ya diingatin Karena rokok. saya dulu tuh mungkin fatalnya waktu atlet itu setelah gantung raket saya nggak pernah aktivitas sama Olahraga. sekali. Oke. Tapi ngerokok tetap, makan yang aneh-aneh tetap. Oke. Tapi bergerak enggak. Jadi kan akhirnya setuju. Bapak tuh dari awal sepertinya Positif. cukup energinya cukup positif ya. Ya. Pada saat ada usulan atau rekomendasi buat dioperasi. Tapi tanpa Bapak tahu mungkin Ibu di belakang kan shock ya. Ya. Tapi bentuk dukungannya apa Bu akhirnya waktu itu? Yang buat menguatkan
mungkin bapaknya aman aja, tapi anak atau apa itu gimana? Nah pada saat itu kan anak saya dua-duanya itu di Jawa lagi kuliah. Itu yang berat buat saya kan dok. Gimana ngasih taunya, mana anak segitu kan belum taunya kan operasi di bedah itu pikirannya kan mesti langsung ke yang negatif kan. Jadi ya, waktu itu saya berdoa, saya telepon anak saya yang besar dulu supaya dia nanti ngasih tahu adiknya kan. Bapak harus ini. Tapi ya puji Tuhan anak saya itu ya walaupun dengan takut, bapak saya gini, aku masih kuliah belum selesai, belum berhasil kok bapak aku gini, tapi dia cukup imannya juga justru menguatkan bapaknya. Oke. Jadi saat membuat keputusan, sebetulnya bapak dan ibu tuh sudah punya informasi yang cukup ya terkait Belum. operasi. Sama Saya- sekali nol. Jadi betul-betul sudah firm dengan keterangan dokter yang tadi yang menyatakan Iya. jalannya cuma operasi karena titik penyempitannya 11 gitu ya. Saya justru dijelaskan waktu di Siloam Jakarta. Iya. Artinya titik penyempitan 11 itu kalau kita masuk ke tabel yang tadi itu kemungkinan besar skornya tinggi sekali. Betul. Yang membuat pilihan operasi bypass adalah strategi yang paling Paling jitu sih. baik saat itu. Nah, oke, kita mungkin akhirnya Bapak berkenan untuk operasi, lalu kemudian masuk ke persiapan operasinya itu gimana selama persiapan? Jadi persiapannya gini dok, makanya saya sering share ke saudara, teman dekat, sahabat, semua yang akhirnya mengalami bypass. Itu kembali saya terangkan sejelas-jelasnya ya. Jadi proses di sana itu seperti saya waktu itu sempat 3 hari kan dok, 3 hari sebelum masa operasi itu. Jadi memang disiapkan dari pemeriksaan mendetail karena ini bukan operasi main-main. Gitu. Jadi dari telinga, hidung, gigi, tenggorokan semua itu dipastikan clear. Baru kita bisa menghadapi. Itu prosesnya 3 hari. Kalau di sini kan macam-macam dok, ada yang seminggu. Yang waktu itu ya 3 3 hari saya. Oke, Dokter Boni biasanya kalau dari sisi kan yang mengerjakan pasti tim ya dok ya. Betul. Jadi biasanya tim bedah jantung itu ada ada leadernya pasti dokter bedah jantung, BTKV ya. Iya. Kemudian ada dokter jantung, ada dokter anestesi, Betul. dan dokter rehab ya, rehab medik biasanya ya. Pasca operasi. Untuk pasca operasi. Jadi ada tim bedah jantung. Nah, dari umumnya dari sisi tim bedah jantung ini dalam merencanakan sebuah prosedur terhadap satu pasien tuh biasanya persiapannya gimana? Yang jelas kalau pada pasien seperti yang Bapak bilang tadi, memang harus disiapkan betul-betul karena kita kan akan melakukan tindakan yang cukup besar ya. Kalau Iya. orang awam tahu pasti ini operasi yang cukup besar. Jadi perlu dok sebelum tindakan kita cek semuanya, bagaimana darahnya, terutama gula darah juga penting itu karena faktor penyembuhannya juga sangat penting kalau harus terkontrolnya gula darah. Dan yang kemudian yang paling penting tidak boleh ada infeksi. Makanya tadi diperiksa tuh telinga, gigi, tenggorokan. Protein terlalu tinggi juga nggak boleh. Ya, jadi memang cukup ketat lah dok sebelum operasi itu, sampai bahkan untuk pasien-pasien yang perokok pun kita harus kita tanya apakah kapan terakhir merokok. Biasanya kita ya, 1 bulan sebelumnya kalau memang dia perokok nggak boleh sebulan tuh untuk supaya paru-parunya tuh tidak banyak lendir-lendir karena kan rokok ini akan memicu nanti banyaknya sekret di saluran nafasnya. Itu sangat penting. Jadi kita sangat concern dok kalau pre-op-nya itu harus betul-betul Jadi ada namanya itu conference persiapan untuk menilai kelayakan tindakan untuk operasi. Betul. Jadi nanti ada dilihat dari berbagai macam aspek ya. Terutama yang tadi itu apakah dari sisi paru-paru akan dilihat kapasitas paru-parunya ketika harus kan operasinya harus ini ya dok ya, operasi general anestesi ya. Iya, dengan Jadi bius umum sehingga nafasnya harus di backup ya. Iya. Sehingga kalau di backup dengan mesin-mesin ya dok ya. Mesin ventilator, Sehingga harus betul-betul yakin keadaan paru-parunya betul-betul siap apa tidak. Kemudian ada fungsi ginjal juga mungkin ya, dicek gitu. Jadi artinya adalah ketika orang akan dilakukan operasi dari sisi medis itu pasti mempersiapkan dengan sebaik-baiknya kan dok. Tujuannya seaman mungkin dok. Bagian itu adalah bagian dari manajemen risiko. Betul. Karena sebagian besar nih
orang-orang yang belum berkenan operasi, concernnya bahwa tindakan itu berbahaya. Betul sih berbahaya, tapi kita ingin menjelaskan juga bahwa setiap operasi itu betul-betul dirancang dengan Iya, betul. seteliti-teliti mungkin, bahkan dirapatkan kalau nggak Iya, salah. betul. Jadi kan sebenarnya pada intinya dok, kenapa sih di operasi pasti mengerikan, menakutkan, berbahaya. Tapi kita mikir, kenapa dia ini dioperasi? Apakah di operasi ini ke arah membuat lebih jelek atau ke arah membuat lebih bagus? Dan jelas ini membuat ke arah lebih bagus. Iya. Jadi sebenarnya itu suatu hal yang mungkin mengerikan, tapi ternyata itu hanya itu membuat lebih bagus. Jadi itu harus kita pahami. Nggak mungkin kan kita mengoperasi Iya, tujuannya untuk Jelas. malah memperburuk. Buat apa dioperasi? Karena operasi juga kan effortnya besar kan. Effortnya besar, kita Iya dong. berjam-jam dok. Iya. Tindakannya gimana sih dok? Bayangannya kalau orang mau dioperasi itu kalau dari sisi medis, kalau bapak kan tadi bayangkan dari ruang rawat dibawa ke ruang meja Jadi, persiapan. Setelah itu kan besok kita mau operasi, malam ini kita dibawa ke jalan, istilahnya jalan on the road Oh, keliling-keliling dari ruangannya. ruangan ke tempat ICU, operasi, ya. ruang observasi, bapak nanti setelah operasi Terapi. baring Kemana, sini, ya. baru kembali lagi ke kamar. Jadi semua Nyaman. sejelas-jelasnya. Makanya saya bilang, Anda tidak lulus satu aspek, dokter tidak akan mau operasi. Ya betul. Makanya benar-benar itu clear baru dokter berani. Ya, memang itulah tujuannya dilakukan evaluasi untuk Iya. mengecek kelayakan. Jadi mungkin orang tidak perlu terlalu khawatir ya. Iya, betul. Untuk membuat keputusan operasi ya, karena toh yang menentukan operasi itu selain diri sendiri, Iya. keluarga, tapi ada proses persiapan dan pengujian kelayakan ya dok Betul. ya. Dan dengan tim ahli kan bukan Dan, cuma ya. satu bidang kan dok. Betul. Sehingga kalau misalkan memang sudah diputuskan untuk kandidat A untuk menjalani operasi, maka itu adalah situasi yang memang sudah dianggap layak ya dok. Betul. Kira-kira begitu ya. Iya setuju. Kan nggak mungkin tidak layak kita paksakan untuk operasi kan. Iya, makanya gitu. Nah kalau dari ibu waktu diskusi awal-awal untuk persiapan operasinya dengan dokter di tempat tim bedah jantung yang di sana gimana? Dengan penjelasan yang sejelas mungkin dari dokter-dokter anestesi, dokter jantung, dokter bedah, rasa takut itu hilang dok. Saya hanya udah ini nanti waktu tadinya ya tahu, ini nanti paru-parunya itu diinin dulu loh bu. Hah? Paru-parunya kayaknya diberhentiin. Terus suami saya kayak apa dok? Ditidurkan. kan. Ditidurkan. Paru-paru tidurkan, Ini sampai ganti mendetail, periksanya mendetail, cara jelasinnya juga enak. Saya udah. Kalau saya 100% memang tenang ya. Memang saya iya. tanya dok, prosesnya Bapak gimana tanya sih? apa? Bypass tuh kayak apa? Bapak ini cukup Bapak tidur lama aja. kita yang kerja aman aja pak. Lu, saya tuh mau tanya prosesnya. Oke gini, sekarang bapak dibaringkan, tidur nyaman, udah kita kerjain ini dibelah, terus baru paru-paru kan tidur ganti mesin, ya sudah. Kita Bapak yang tidur. kerja, bapak tidur udah. Oh gitu ya dok. Jadi nanti diambil dari kaki, pembuluhnya. Jadi saya kemarin dipasang 5 5 graf. ya. Sama bypass itu pak ya. Sip, sip. Tapi nggak ada sedikit rasa keraguan saat itu pak ya. Nggak ada. Keraguan atau Saya tuh Kadang kayaknya kadang ada juga loh. biasa Jadi ada. Bahkan, saya- bahkan iya kan? ada dok sudah di pre-op nih apa tiba-tiba takut. udah dirawat ini. Saya Tiba-tiba kayaknya dia aduh nantilah mundur. mundur di Tapi Hamin 1. Sigit ini benar-benar nggak dok, tensinya itu stabil, Stabil. sampai dokter, luar biasa bapak ini loh, nggak ada takut Iya, sama iya, sekali. hebat saya kayaknya Stabil awalnya itu terus. semakin waktu awal saya kuat itu waktu dokter yang kita habis kateter itu, terus saya ditanya kok nggak sakit, nggak ini selama ini gimana pak? Terus saya itu yang saya pernah cerita itu, wah bapak ini termasuk orang sakti nih berarti. Terus saya bilang kayaknya yang sakti bukan saya dok, yang sakti Tuhan saya kayaknya. Nah di situ kayaknya saya yakin, saya tidak sendiri di sini. Itu yang menguatkan bapak Ya. yang menenangkan bapak lah dalam arti ya saya siap lah ini. Ya makanya sampai Jakarta pun saya kayak touring aja. Santai aja pak ya. Oke. Maka Ya, jadi sebetulnya memang setiap orang beda-beda ya kesiapan ya terhadap
kesiapan mental orang itu Iya. beda-beda. Beda-beda betul dok. Tapi kita ingin melalui podcast ini kita ingin meyakinkan bagi siapa saja yang Betul. memang masuk dalam kandidat dan direkomendasikan untuk menjalani operasi bahwa operasi itu dirancang dengan sebaik-baiknya. Nah, Betul. Kan begitu. Jadi yang Bapak jalani, yang Ibu jalani saat itu memberikan bayangan kepada teman-teman peduli jantung yang melihat acara ini nanti bahwa memang menyeramkan, tapi situasinya betul-betul dikontrol. Kan begitu ya? Iya, Kalau penyakit kan tidak terkontrol. betul. Benar nggak? Iya. Kalau penyakit kan kapanpun orang serangan jantung kita nggak tahu kapan. Hanya kita berusaha memberikan obat mengurangi kesempatannya. Cuman kita harusnya lebih takut kepada penyakit yang tidak terkontrol sih dibandingkan dengan Iya. situasi operasi yang terkontrol. Meskipun kedengaran menyeramkan, tapi ini situasi yang terkontrol. Artinya dirancang dengan sedemikian rupa agar dia aman dan tingkat keberhasilannya tinggi. Gitu. Dokter Boni bisa share ke kita, operasi ini udah dari tahun berapa ya dok ya? wah, Udah lama kan? sudah cukup lama sih. Kalau Dok. saya sih sebelum ditemukan Iya, jadi saya Inovasi tuh dulu ring, dok, ya? sempat ya waktu saya menjalani pendidikan juga kita kan baca sejarahnya ya. Jadi operasi bypass itu sudah dari tahun 60-an ya, Iya, dari iya, 60-an betul, Pak. Sudah Jadi ada ya. usianya Sudah operasi lama bypass Iya. ini, bypass koroner ini lebih tua dibandingkan operasi pemasangan ring. Ring ini baru di akhir tahun 80-an. Oh. Baru dimulai. Itu pun Justru yang operasi dulu ya dok ya, yang dulu Iya, yang ada ya. betul. Jadi artinya semakin ya memang teknologinya sudah sedemikian rupa juga majukannya dok ya. Ya, kayak gitu. Ya, semakin Canggih. berkembangnya pesat sih Iya. kedokteran. Jadi itu juga maksudnya supaya yang masih ragu itu agar bisa berkurang sedikit, kendor dikit rasa takutnya kayak gitu Ya. harapkan. Nah, kita masuk ke fase Bapak saat operasi. Ibu nganterin waktu itu. Nungguin dok. Gimana melepas Bapak? Melepas Bapak untuk diserahkan ke tim bedahnya itu gimana? Iya. Perasaannya? Ya biar bagaimanapun pasti kan ada rasa takut, Pasti. berani menyeratai takut. Tapi akhirnya saya gini dok, saya cuma berdoa, Tuhan ini milikmu. Oke. Kalau engkau mau panggil ya panggil. Cuman aku minta permohonan Tuhan jangan dulu anak-anakku belum selesai. Iya jujur. Habis saya berdoa sudah. Ini kan dok digledek terus kan sampai masuk di ruang operasi itu tenang aja saya tenang. Tapi dokter, dok berapa lama? Ya 5-6 jam. Oh ya 5-6 jam. Udah masuk dari ruang operasi sudah. Kita tuh yang support banyak sih dok. Jadi yang nungguin saudara-saudara dari luar kota itu pada nih. Jadi saya tambah. Jadi banyak kuat. temannya waktu itu. Iya Oke. banyak temannya Mbak Buat. Dia sudah masuk. Cuman waktu itu ada cerita gini dok. Saya percaya dokter kan, katanya 5-6 jam ya. Sudah 5 jam, 6 jam kok belum, sudah mulai gelisah saya, keringetan 7 jam. Belum, bolak-balik di itu. Katanya sudah kok belum, wah itu saya panik lagi. Iya, iya, oke. Apa yang disampaikan Ibu waktu itu sebelum Ya, Bapak jadi diantar waktu saya jam 8 pagi dijemput suster itu kan perawat ke kamar itu. Terus sebelum berangkat ibu ngajak berdoa kan. Jadi cuma nanya udah siap Le? Saya bilang siap Bu. Terus kita berdoa sebentar. Terus malah suster nanya lagi. Bapak nggak takut? Enggak. Udah langsung berangkat. Berangkat terus mau masuk kamar, masuk pintu operasi itu juga ibu saya masih Bisik. ngikut Dampingi. saya. Ya nggak apa-apa ya, aman. Pokoknya kamu nggak sendiri. Udah itu aja, udah saya masuk. Ya, makanya saya sering saya share sama seperti teman saudara apa itu, kita nggak usah nih lah. Kita mau muslim atau non muslim, kita punya apa untuk pegangan lah. Keyakinan. Kita punya Tuhan. Itu yang paling penting itu. Kalau kita sudah berharap sama Dia sudah nggak ada rasa khawatir. Oke. Yang nomor 2, kita yakin dokter kita tuh nggak kalah Iya, iya. dengan dokter dari luar. Ini beliau Itu aja. betul-betul tenang ya. iya sangat positif Oke. sih. Nah, Dokter Boni, ini sering sih sebetulnya
suka ditanyain nama saya, sebetulnya bukan saya yang harusnya jawab gitu oleh pasien-pasien. Waktu saya terangkan ini kayaknya perlu operasi bypass. Kalau operasi itu berapa lama sih? Atau memang susah ya menjawab pertanyaan itu. Tapi intinya minimal apa aja sih aspek-aspek yang akan menentukan durasi atau berapa lamanya prosedur? Kan prosedur itu boleh memanjang Bisa. atau lebih cepat ya. Tapi kan yang dijawab dokter biasanya rata-rata. Ya. Nah biasanya gimana? Sebenarnya tindakan operasi secara umum pasien dari masuk hingga keluar itu 3-5 jam, itu yang secara umum dok. Nah kadang ada kondisi-kondisi di mana operasi itu bisa lama. Salah satunya, apalagi kalau pasien-pasien ini dok, yang pembuluh darahnya jelek, yang gulanya tidak terkontrol lama. Nah itu yang pengaruh dok. diabetes. Diabetes. Oh, gitu. Itu sangat pengaruh karena apa? Pembuluh darahnya itu banyak yang ada plaknya dok, atau enggak rapuh. Jadi harus sangat berhati-hati dan memilih titiknya itu nggak bisa, istilahnya nggak bisa, harus tepat lah. Itu salah satu pengaruhnya. Dan juga bisa juga kalau pada pasien-pasien, apalagi operasi yang dengan mesin ya dok ya, dengan kondisi-kondisi fungsi jantungnya udah rendah, menurun. Nah itulah makanya kenapa sampai terjadi penurunan itu dok. Mungkin banyak orang-orang yang mungkin sudah dijadwalkan harus tindakan operasi, tapi tidak mau, dengan obat aja lah. Lama-lama kan fungsi jantung akan menurun dok. Akan menurun. Otot jantungnya Fungsi juga itu akan, maksudnya daya pompanya daya misalkan. pompanya akan menurun, dan itu juga nanti akan mempengaruhi nanti kalau misalnya dengan mesin dok, untuk kembali lagi ke jantungnya itu, dari peralihan dari mesin ke jantung itu butuh waktu, nggak bisa lama. Itu juga salah satu pengaruh sih dok. Tapi secara umum kalau dengan persiapan yang baik 3-5 jam itu udah selesai. Oke. Operasi itu ada yang dengan apa tadi? Dengan mesin atau dengan Mesin dan jantungnya tanpa mesin. off Iya, Dok. pump atau on pump ya? Ada slide-nya juga dok, boleh. Oh boleh saya tunjukkan, ya. di-share. Dokternya bisa di-share. Nah ini secara, Nah ini mungkin secara Dokter umum Boni ya. cerita sedikit ya Kalau ini. kita lihat gambar ini, kita bikin sedemikian mudahnya untuk dimengerti ya. Jadi bypass itu prosedurnya Nggak kelihatan. dibuat aliran Tangan. darah baru ya. Jadi yang kita gunakan itu biasanya pembuluh darah yang sehat. Yang sehat contohnya kita bisa ambil dari kaki, pembuluh darah vena dari kaki, ataupun pembuluh darah arteri yang di tangan. Ya. Nanti itu kita lakukan bypass dari pembuluh darah besarnya si aorta untuk memberikan ke ini koroner yang bermasalah. Nah, kita bypass jalur pintasnya. Pintas ya? Ya, pintasnya. Cangkok itu ya dok ya? Ya, betul. Sampai juga kita biasa menggunakan juga pembuluh darah mamari yang ada di dada, di bawah dada itu juga kita gunakan. Yang tujuannya pada intinya memberi aliran kembali ke otot jantung yang sudah bermasalah. Jadi kalau di sini ada sumbatan ya ini biarnya sumbatannya ini kita bikin bypass, jadi dia dapat aliran sampai ke ujung-ujung otot jantungnya. Ya, Intinya, jadi kita gunakan yang betul. pembuluh darah yang sehat. Ya. Intinya kita menambahkan jalur ke area-area yang terhalang oleh penyempitan yang sudah ada betul. sebelumnya. Nah, itu secara singkat tentang bypass. Coba Bypass. next. Nah, metode-metodenya sendiri itu ada yang menggunakan mesin, ada yang tanpa mesin ya. Seperti yang Bapak ceritakan tadi, diambil alih, parunya dihentikan, jantungnya ditahan, itu yang dengan mesin. Ya. Tapi seiring berjalannya perkembangan zaman, keilmuan juga sekarang sudah banyak tanpa mesin. Jadi ada keuntungannya juga tanpa mesin itu, ya. Salah satunya prosedurnya jadi lebih cepat, dan kalau dengan mesin ini ada juga yang dinamakan peningkatan faktor peradangan. Nah, itu bisa diturunkan juga, dengan resiko-resiko lain bisa diturunkan. Jadi itulah jenisnya, ya. Kemudian Sorry dok, mesin ini fungsinya adalah untuk menggantikan sementara fungsi jantungnya ya, Ya, dalam betul. mengatur sirkulasi darah. ya betul. Jadi dengan mesin ini, mesin ini mesin jantung paru namanya. Jadi mesin yang memang bekerja menjadi jantung dan paru. Ini jantungnya diistirahatkan, di stop, masuk aliran darahnya yang ke dalam mesin, dikasih oksigen, kemudian dikembalikan lagi ke tubuh. Tapi jantungnya ini nggak ada. Jadi si mesin Tidak inilah berfungsi yang jantung. jadi jantung parunya. Itu on pump. On pump Oke. dengan mesin. Nah sekarang yang dikembangkan adalah yang Yang off pump sekarang juga ada dengan off pump. artinya tidak diambil alih ya, Tidak diambil alih, jantungnya tetap berdetak sambil bergerak. dengan bantuan alat untuk menstabilisasi, jadi bisa dilakukan pencakokan. Nah, biasanya sekarang tetap dengan on pump itu biasanya kalau ada prosedur lainnya dok, misalnya dengan perbaikan katup,
yang sudah bermasalah. Itu juga bisa karena tadi saya bilang yang seharusnya sudah harus bypass ditunggu lama Iya, karena kompensasinya tambah. juga lama kelamaan akan membesar jantungnya, bisa terjadi kerusakan katupnya juga seperti itu. Nah, coba next lagi. Next. Nah, itu untuk Ini kalau ini tempat pembedahannya. ya ini pembedahannya. Nah, kalau yang tadi yang sudah saya jelaskan itu lukanya lewat tengah. Insisinya lewat dada, tulang dada dibuka, dan sekarang juga sudah dikembangkan minimal invasive cardiac surgery, ya. Jadi ada indikasi-indikasi yang bisa dilakukan prosedur minimal invasif, dok. Jadi sayatannya nggak lagi membuka tulang dada, jadi di antara tulang iga, nah, di antara tulang iga, dan tidak memakai mesin. Ini ada kondisi-kondisi yang bisa dilakukan dengan tindakan minimal invasif. Jadi Tapi apa ini ya? tidak semuanya kan, Dok? Tidak semuanya. Maksudnya tidak semua appropriate atau cocok untuk teknik yang Dilakukan, apa iya, gitu iya. ya. Tidak semua dilakukan, tidak semua bisa dilakukan tindakan dengan minimal invasif. Artinya ini termasuk teknik gimana cara prosedur yang akan dijalani, dilakukan, Iya. strateginya itu semua dibahas pada saat Konferensi itu. Jadi Berarti tergantung- lagi-lagi kita ingin menyampaikan ke Tergantung case-nya. teman-teman yang peduli jantung yang sekiranya memang Iya. kandidat gitu ya, bahwa ini bagian dari manajemen risiko. Ya, Iya kan, Dok? betul. Jadi menentukan, kadang-kadang kan orang mikir, loh katanya sekarang ada yang bisa disayat sedikit aja, saya pengen yang itu aja gitu. Tapi sebetulnya kan berarti kan, Dok, ada keadaan-keadaan yang memang cocoknya dengan teknik ini. Iya, betul, dok. Nggak semua Jadi kita pertimbangannya lebih ke teknikalnya berarti ya. teknikal, dok, dan biasanya juga dengan surgeon preference-nya juga, dok. Gimana tingkat beratnya pasien ini? Mungkin tergantung case-nya ya. Case-nya, betul, Pak. Kalau misalnya kayak Bapak sumbatannya banyak, apalagi ditambah dengan ada gula ya. Memang kita lebih prefer-nya mungkin lewat dada tengah. Karena mungkin daya jelajah dokternya Iya. untuk melihat dan mencari Betul, Dok. pembuluhnya Seperti jadi saya lebih baik ya. kayak saya nggak mungkin pakai teknik ini kayaknya. Iya. Karena ini bukannya terlalu kecil, Iya. nggak bisa kelihatan semua mungkin. Sebenarnya pada prinsipnya sih, dok, yang paling terpenting itu bagaimana pencakokan itu sesuai target yang akan dilakukan. Mau apapun metodenya, mau Metodenya, iya. minimal Betul. invasif, mau yang dada tengah, itu hanya sebagai jalur aja. Pada intinya pencakokan bagus, hasilnya pun bagus. Seperti itu. Jadi si calon pasiennya ini tidak bisa request gitu ya, Dok ya, kira-kira ya. Tidak bisa request, betul, dok. Nggak bisa request ya. Kalau dia memang memungkinkan bisa di minimal invasif, mungkin bisa. Cuman kan tetap tadi dokter bilang dikonferensikan, Iya. dilihat kondisinya, separahnya bagaimana, ya kan? Karena kan kita tidak juga memilih ini. Kadang orang mikir kan, supaya tidak dibadah, supaya sayatannya kecil, nggak cuman secara estetiknya aja, tapi banyak faktor yang bisa dilihat. Dan pada prinsipnya juga operasi bypass ini keberhasilannya cukup tinggi, 95-98%, dokter. Betul. Ya karena itu tadi, karena dia sudah berusia Ya Berapa tahun tuh? puluhan tahun kan, dok? ya udah berapa tahun, 40 tambah. Ya sekitar 60-an tahun lah ya, dok. Iya. Jadi Ilmu yang baru lah, dok. baik teknik, teknologi, peralatan sudah mumpuni ya, Dok, Mumpuni, sekarang. Iya. Seperti waktu saya aja udah dijelasin juga, ini sudah ribuan Pak sudah yang dioperasi. Bapak di tahun berapa itu, Pak? Tahun 2017. 2017, sekarang 2026. Berarti kan sudah tambah hampir lagi, 10 ya. tahun ini berapa Iya. banyak perkembangan Metode Dan yang Iya, yang iya. dan yang antri pun banyak. Iya. Dan apalagi kan sekarang itu, Dok, di dunia kedokteran tuh, Pak, pendidikan dokter berkelanjutan tuh memungkinkan orang tuh mendapatkan informasi update-update terbaru dari lintas negara, penemuan apapun tuh bisa diupdate dengan cepat. Jadi dan bisa diadaptasi dengan cepat juga kan, Dok ya, Sangat mudah lah di sekarang itu Indonesia. untuk pengembangan ilmu. Betul, kalau kayak lama operasi seperti Dokter Boni tadi itu, sekarang paling 3 sampai 5 jam. Kayak kemarin teman saya 2 orang dari lokasi itu cuma 4 jam Iya. selesai. Itu 3-4 jam tuh durasi dari awal didorong atau di dalam ruang tindakan operasinya, Dok? Dari dalam masuk ke ruang operat, mulai dokter Sampai anestesi menyiapkan Iya. semua dari situ, dok, sampai memang keluar masuk ke ruang recovery. Itu tuh terbedahnya tuh ada berapa sih waktu, kan kita penasaran ya, Pak ya? Iya, jadi kalau Berapa orang sih yang istilahnya Menangani. yang menangani itu berapa orang? Kalau kita setiap tindakan ini pasti minimal 2 dokter bedah jantung.
dua dokter Oh, bedah dua jantung ya? dengan dua perawat Anestesi. ya, dua perawat yang ikut bantu operasi dokter anestesi dengan perawat anestesi ya, jadi bisa 6 sampai 7 orang dalam situ dalam ruang operasi. Ya bayangkan, jadi tindakan itu memang terkesan mengerikan, tapi ya itu tadi kru yang terlibat itu iya. banyak. Jadi artinya banyak mata yang melihat progres dari operasinya kan, Betul, Dok? betul. Memantau segala halnya kan, yang membuat operasi itu menjadi sangat-sangat terkendali dan sangat aman gitu. Iya, setuju dokter. Itu sih yang kita ingin tekankan di situ, bahwa dokter bedahnya aja ada 2. Iya, Dokter anestesi, Plus dokter perawatnya perawat. ya. Perawat-perawatnya pun yang sudah pendidikan khusus dok, bukan cuma Oh bukan, Iya, ada beda. sekolahnya lagi dok. bukan pendamping operasi yang istilahnya Beda yang lagi. bisa umum berbagai Operasi, tindakan, benar. atau ini khusus Ada juga? lagi sekolah lagi mereka dok. Khusus. Oh teman-teman perawat ada Iya. pendidikan khusus lagi Iya, untuk betul, Dok. operasi Untuk ini. operasi. Iya, bahkan jantung. yang kalau Oh. menggunakan mesin juga ada lagi Iya. sekolahnya lagi dok. Jadi memang sudah segitu telitinya ya. Iya, iya. Artinya ini bukan memang sebuah prosedur yang memang betul-betul direncanakan dengan sedetail Direncanakan mungkin. dengan detail dan Bahkan baik. siapapun kru yang akan terlibat pun Iya. dikasih jangan dulu mungkin ya, diskusi dulu. Pasti harus diskusi dulu dok. Gak bisa langsung Iya. kerucuk-kerucuk ketemu di ruang oke kita operasi. Iya, nggak bisa. Oke, ada lagi Dok yang mau dijelasin soal teknik ini nggak? Ini cukup dokter. Oke. Nah, mungkin kita geser ya, karena tadi itu kan udah sedang operasi. Nah, sekarang kita masuk ke fase setelah operasi. Apa yang Ibu terjadi setelah Ibu dipanggil pertama kali oleh kru yang saya dengar waktu itu cerita beliau teriak-teriak. Apa itu? Iya, kan nunggu katanya 6 jam kok sampai 9 jam kan pikiran udah kacau lagi begitu dipanggil keluarga Sigit langsung. Saya kan nunggu di pintu itu dok, di sini nanti keluarnya di sini nggak tahu keluarnya di sana kan. Keluarga Sigit saya langsung puji Tuhan, langsung saya lari ke sana kan. Haleluya, oh, amin amin. Begitu masuk dok, ya sudah biasa gini bukan pingsan. Jadi saya kaget loh. Kok seperti ini ya biasa terus. Ayo suaminya disuapin dengan nasi. Jadi langsung disuruh makan pakai nasi. Cuman sininya kan masih alat-alat gitu ya saya ya. Puji Tuhan. Berarti 9 menarik ini jam. Dok. Dari dalam 9 jam itu sudah disuruh langsung makan nasi. Iya, Sudah, makan nasi, langsung. Iya, Pak? disuapin Sudah. makan Nah nasi. ini gimana Dan penjelasannya sudah Dok? dasar, Makanya- udah sadar biasa Jadi- gini loh dok. Jadi Gimana Dok biasanya? saya Nggak begitu ada keluar lemes, nggak ada Iya, gitu, iya. nggak begitu ada. keluar dari ruang operasi itu saya nggak pakai fly atau masih ini siapa enggak, langsung oh ini ada ibu saya, ini ada istri saya, ada anak saya. Langsung dia nanya. Jadi saya juga "Mana kaget loh. anak?" Saya lihat kok nasi ya, saya bayangan saya kan bubur, Iya. kok Nah, sudah ini menarik nasi nih. loh kan bukan Jadi, perut bapak. Kemungkinan besar apa yang terjadi? Maksudnya di dalam 9 jam itu bisa dari awal operasi sampai beliau Sudah sadar. sudah sadar dan bahkan mungkin Iya, iya. Lapar. bukan sudah Itu bisa jadi- disuapin nasi gitu Jadi ibu maksudnya. dipanggil tuh udah disuruh. Iya, Nah, berarti ini ini di situ. berarti sebenarnya dok, kalau dari penjelasan Ah. Pak Sigit ini tidak selama itu operasinya dok. Iya, itu maksud saya. Ya, jadi mungkin kita ambil 4-5 jam operasi, Bapak dibawa ruang recovery masih dengan alat bantu nafas, Betul. Oh, diobservasi, biasa kita mengobservasi itu 4 jam setelah operasi dok. Oh, gitu Nanti ya, Dok. dicek analisa gas darahnya, kandungan oksigen dalam tubuhnya, kalau bagus dilepas. Nah, itu mungkin Ya, maksud- saya iya, iya, makan, iya. saya makan setelah dilepas. dilep- Jadi ini masuk, terus bapak makan ya, tapi nanti kita bantu lepas. Cuman Betul, Dok. itu maksudnya. Ya, sudah Cuman terobservasi, berarti Iya, Bapak iya. ini pada saat Ibu dipanggil itu, saya yakin tidak blek habis selesai operasi Iya, langsung. sudah, ya, Itu sudah di ada jarak ruang sampai itu dicek ya, dulu sadar. darahnya, keluar darahnya, baru semua tenang, Bapak bagus, baru Ibu Nah, dipanggil. itu yang saya ingin perjelas. Iya. Bahwa ada gap antara yang disampaikan oleh dokter di awal, bahwa perkiraan tindakannya itu sekitar 3 atau 4 jam. Tapi kenyataannya 9 jam. Dan di dalam 9 jam itu, Ibu mengalami perubahan, perubahan emosional yang, Mental lagi, iya iya, kan? emosi Wajar, lagi, iya. Ekspektasinya adalah 3-4 jam, rupanya Kok 6 jadi jam kok nggak 9 selesai, jam? tapi total 9 jam. Nah ternyata di dalam baru 9 jam penjelasan. itu sudah dalam posisi Bapak sudah siuman, bangun dan Iya. alat bantu nafasnya sudah Siap. dilepaskan dan Dilepas. bisa makan
Nasi Padang, bukan nasi Padang. Bukan. Sudah di ruang observasi itu, makanya waktu Jadi kan ya seneng banget dok, Iya. bisa langsung makan nasi kan. Iya. Saya Waktu pikir selang- kan masih waduh lemah nanti Iya. gitu kan, oh, ternyata Iya. enggak. Ini yang kita pingin sampaikan, aspek ini yang kita pingin sampaikan. Saya ke waktu itu yang teman-teman agak ya. ngeri, waktu ini, nanti kita, Pak ya, kita lepas selangnya dulu ya, Oh, tapi nanti tolong dibantu. Maksudnya dibantu apa? Nafas. Dibantu batuk. Oke. Jadi waktu ditarik kita batuk. Iya. Jadi lepas gitu. lu tahu udah keluar. Iya. Saya bantu batuk, dia tarik, dia. Iya. Udah, Ya, jadi selesai. ini pengetahuan ini penting Iya, loh. iya, Kita pingin breakdown tuh karena nanti ada gap ini bikin orang juga jadi Iya. bisa ragu kan dok. Iya. Tadi ceritanya bilangnya cuma 3-4 jam. Kok bisa Ternyata sampai kok jadi 9 jam. 9 jam. Oh, ternyata di itu dalam ya dok ya. ternyata di dalam 9 jam itu Ada ada observasinya observasi, juga. ada melepaskan alat bantu nafas sampai siuman betul-betul 100% gitu. Terus perasaannya saat itu Iya langsung Lega, plong lah pasti plong banget dok. Karena kan kok langsung bisa makan nasi itu loh. Bayangan saya habis operasi kan mesti masih belum siuman, masih lemah. Cuman harus satu ini. yang saya kesiksa. apa tuh? Cuman boleh minum Oh, iya. air putih 1 gelas aqua Masih itu aja. diukur kan Iya, dok. iya, karena kan masih ada efek paru-parunya biusnya, kan. Katanya paru-paru masih terendam, masih ada air, ada. Kompensasi dulu Iya. ya Pak. Sebelum Oke. habis dilepas. alat Jadi bantu. 1 gelas ini buat 24 jam, buset saya. Di 1 hari awal ya Pak ya. Iya. Tapi setelah operasi gimana Pak? Rasanya setelah operasi gini aja ternyata gitu enggak? Iya sih, Iya kan, yang Pak? sampai makanya sering saya share itu, percaya atau enggak ya, saya ngalamin sendiri kan. Saya hampir 98% tuh nggak ngerasa sakit sama sekali. betul, Sama sekali nggak. Sampai saya bayangkan setelah nanti ini saya dipindah ruang rawat inap, wah nanti ini perih atau cekit-cekit Enggak atau kan, Pak, ya? ternyata sama sekali nggak ada. Iya. Nggak muncul Sama sekali. Maksudnya luka operasinya itu? Nggak Iya. nggak ada. Ini memang. Soalnya dokter itu waktu mau persiapan operasi udah bilang dok, kita dalam kasus ini Pak, kita ini punya level rasa sakit ya dari 0 sampai 9 misalnya. Ini Bapak nanti kita buat sampai level 4 aja sudah, saya jamin Bapak nggak sakit. Ternyata benar, karena adiknya ini udah bisik-bisik kan, Iya. suaminya dokter, Oke. nanti mau Nanti dibeliin sakit kayak itu udah dibeliin apa itu kayak yang plester gitu loh dok. Oh, patch gitu ya? Ya, pereda sakit. Langsung dokternya dengar, oh saya tahu Nggak kok Bu, perlu, Bu. ibu nggak usah khawatir. Oke. Jadi ya ternyata banyak hal-hal yang di luar bayangan sebelumnya kan. Iya. Ternyata bahkan bayangan rasa sakitnya juga ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Tidak, sama sekali nggak. Jadi itu tuh bagian dari cara tim bedah jantungnya membuat prosedurnya betul-betul Mungkin dari anestesi. tidak menyiksa gitu Iya. kan. Betul-betul nyaman operasinya. Sehingga kita pingin sih orang-orang yang mendengar ini nanti punya, kan pasti kalau namanya nggak punya pengalaman kan pasti mau nanya sama siapa, Iya. nah gitu. Kita Iya. pinginnya dari situ Iya. kita dapat kasih informasi. Nah sekarang ke Dokter Boni, biasanya kalau di fase-fase pasca operasi, terutama fase awal operasi itu, apa sih yang dikhawatirin sama dokter bedahnya? Dari misalkan ada yang habis dioperasi, Yang paling dikhawatirin atau yang dipantau ketat lah gitu. yang dipantau ketat itu sebenarnya yang paling penting dok, setelah 4 jam tadi dilepas bantu nafas harus pengencer itu paling penting dok. Tapi kalau sudah di 4 jam awal kondisi hemodinamik itu tensinya, nadinya aman. Dok. Tekanan darah semuanya bagus. Itu pada prinsipnya alirannya sudah diberikan dengan bagus prinsipnya. Kalau tidak ada gonjang-ganjing. Ini maksudnya setelah operasi dok. fungsi jantungnya dikembalikan ke Dikembalikan, jantungnya. iya, betul, Dari Dok. mesin dikembalikan ke Jadi jantungnya. selama observasi Jalan. sampai dia mau lepas alat nafas, tidak ada masalah dari EKG rekam jantungnya, hemodinamiknya bagus. Itu pada intinya pasti operasinya sudah berjalan dengan baik dok, dan harus segera pengencer darah. Nah itu yang paling penting dok. Jadi di fase itu krusial dok. Kalau semua aman lepas bantu nafas, oh berarti udah operasinya berjalan lancar. Nah yang berikutnya sebenarnya yang ditakutkan bukan lagi masalah ininya dok, bypassnya atau apa, justru lukanya. Luka Iya. operasi. Luka operasi yang kita Itu hindari di fase berapa hari setelah operasi? dari awal operasi sampai 2 minggu dok. 2 minggu ya? Ya di 2 minggu awal itu, karena disitulah fase penyembuhan luka. 2 minggu awal udah bagus semua,
lukanya tidak ada infeksi sudah aman, dan tulang muda itu kalau dari Bapak dada di belakang Iya. Pak, Iya, betul. 2 minggu kan tulang muda sudah menyatu, dan memang dari nanti sampai 12 minggu atau 3 bulan memang harus dijaga, tidak Iya. boleh Berat. intinya tidak boleh mengangkat Angkat berat, beban. biasanya tidak boleh lebih dari 5 kilo, sama aktivitas-aktivitas yang bisa menekan dok, karena takutnya kan bergeser, itu Iya. aja sebenarnya yang Jadi ditakutkan. semua kegiatan yang Berisiko. berpengaruh di rongga Ya, dada menyetir, motor, nggak boleh. 3 bulan. 3 Karena bulan. 3 bulan dia sudah menyatu bagus tulang. Gitu. Kalau untuk kaki gimana? Sama dok. Kalau kaki malah 2 minggu aja udah dok. Oh, luka operasinya. Bekas. Iya. Tapi nggak bengkak itu Pak kakinya dulu. saya 3 hari di rumah udah jogging saya. Iya. Iya, ini udah masih jogging di komplek. ini masih di perban tuh saya udah jalan ya. Iya. Karena saya tanya dokter, dok saya setelah sampai rumah apa yang bisa saya lakukan? Saya boleh jalan. Loh, boleh silakan. boleh. Kalau bapak Semampunya. terus kuatnya berapa? Semampunya. Bolehnya berapa jauh? Sekuat Loh, bapak. kalau bapak 2 kilo nggak capek silakan terus. Kalau 200 meter capek ya istirahat. Iya. Jadi memang ini skenario paling bagus ya beliau yang beliau alami ya. Tapi kita nggak menutup bisa menutup mata juga bahwa ada skenario yang berjalannya tidak semulus ini, karena memang itulah fungsi dari penilaian kelayakan pada saat kita sebelum melakukan operasi. Jadi semakin bagus Iya. kandidatnya tuh kondisinya semakin baik, maka pemulihannya juga semakin baik. Kan gitu. Makanya krusial sekali itu dalam membuat keputusan. Jangan terlalu lama. Iya kan dok? Iya, betul. Karena tadi itu tadi Memutuskannya kan dok. keputusan, karena nanti persiapannya juga. Tambah lama tambah Iya. memburuk ya dok ya. Jantungnya makin tidak baik lama-lama. Dan akan memperberat nanti di ruang operasinya. Oke. Jadi akhirnya setelah itu berapa lama Pak selama di sana? Sebulan. Waktu sebulanan ya. Sebulan tuh ya karena saya masih pingin di sana kan. Tapi betul yang tadi dokter Boni bilang itu setelah 2 minggu saya kembali lagi ganti perban, udah terus aman Pak, bisa buat mandi. Iya. Jadi memang hasilnya bagus dok. Jadi waktu saya pulang itu saya diganti perban sekali sebelum keluar dari rumah sakit. Itu udah dilihat hasilnya udah bagus sih. Iya. Nah udah terus diganti perban, terus 2 minggu saya kembali sambil itu ya cek semuanya itu bagus ini Pak, cepet ini recovery-nya. Berarti sehabis Bapak dioperasi, Iya. di rumah sakit berapa lama? 3 hari aja? 6. 6 hari ya? Kalau sekarang 3 hari udah pulang. Iya, biasanya 4 hari iya, udah pulang. betul, Kemarin betul. di Siloam teman saya 4 hari pulang. Setelah operasi biasanya 3-4 hari udah pulang. Makanya saya share kan, mungkin 2-3 tahun ke depan 2 hari kalian boleh pulang. Iya, bisa. Lebih cepat lagi. Cepat lagi. Iya. Kan Canggih lagi. kedokteran kan semakin kencang majunya. Ya itu kita cukup yakin ya bahwa obrolan kita ini betul-betul bisa memberikan gambaran ya untuk Iya. bagaimana seseorang menjalani hari-hari ya dari awal terdiagnosis sampai. Nah sekarang sih kita penasaran nih kalau Bapak untuk saat ini aktivitas fisik untuk olahraganya bisa gimana? Saya Olahraganya? akhirnya, saya ambil untuk ini aja untuk jogging aja. Maksudnya jogging dalam arti jalan cepat ya, dengan ritme cepat. Kadang kita pelanin, nanti cepat lagi. Itu saya ambil patokannya ini seminggu saya lakukan 3 kali. 3 kali itu minimal 1 jam, atau kalau masih kuat ya 1,5 jam itu udah cukup. Itu seminggu 3 kali. Kalaupun nggak mau lama, kelamaan 1 jam, 1/2 jam bisa, tapi tiap hari. Itu aja sudah. Jadi saya Dan pakai bisa nanjak sekarang? bisa nanjak. Kalau untuk bekas operasinya gimana? Aman aja dok. Artinya sekarang tidak ada batasan melakukan Enggak. aktivitas Cuman apapun? tetap gini dok ya, karena kita sudah nggak utuh seperti awal ya, apalagi kita juga sejalan dengan usia tambah ya. Oke. Maksud saya gini, kita kan yang merasakan ya, meskipun kita bebas dari peraturan seperti itu, saya tetap jaga. Kalau kira-kira yang saya angkat ini kok gimana gitu, saya kurangin. Oke. Saya nggak mau berisiko, karena kita yang ngerasain kan. Tetap Meskipun ada kepikiran takut Ya, kenapa betul. wajar, itu hal yang wajar sih Pak. jadi ya kembali seperti orang yang punya alarm kan, yang bersangkutan yang tahu, orang lain kan nggak tahu. Kadang orang diterabas. Oke, itu aja.
Ya, mungkin untuk terakhir sebelum kita tutup, kita ingin dengar apa pesan-pesan Bapak atau harapan-harapan buat teman-teman yang peduli jantung yang lain terkait pengalaman yang sudah dijalani sampai saat ini. Mungkin yang sudah tervonis untuk bypass, Dok ya. Iya, khususnya di situ ya. Iya. Ya harapannya seperti yang saya pernah share sama saudara atau teman yang saat ini juga mereka lakukan dan cukup banyak yang berhasil memang dan hampir berhasil semua. Jadi apapun kondisi kita, entah rutin atau apalagi nggak pernah cek ya, jangan takut untuk melakukan check up apapun, apalagi yang terjadi di seputaran jantung kita. Kalaupun kita terdeteksi lebih awal, bagus, nggak ada masalah, kita tinggal maintain aja, udah tinggal pelihara gimana pola hidup kita. Tapi setidaknya kalau ada terjadi sesuatu, kita lebih terdeteksi secara dini. Jadi untuk misalnya kita dengan pemeriksaan yang efektif dari dokter jantung, dokter spesialis jantung, itu dan hasilnya memang Harus operasi. seperti yang tidak kita harapkan, tapi dengan kenyataan ada data segala macam, kita harus melakukan sesuatu. Ya kita harus bukan kok kita sebagai yang pernah ngalami untuk memaksa seseorang untuk melakukan tindakan itu, tapi paling tidak kita harus punya keputusan, dan keputusan itu jangan keputusan yang merugikan kita. Ambil keputusan yang terbaik, terutama kalau kita masih punya keluarga, masih punya anak-anak yang perlu pendampingan. Terus apalagi kita juga ada penjamin, dan sekarang fasilitas teknologi itu sudah luar biasa untuk menangani masalah ini. Itu aja. Ya. Kalau Ibu pesan buat yang mendampingi atau dari keluarga, support seperti apa yang mesti diberikan? Iya, kalau saya sebagai pendamping atau istri atau kalmonisme punya, kalau dari medis, dari dokter sudah ada keputusan harus tindakan, paling berat tindakan operasi, ya yang saya sudah ngalamin dari takut dari ini, tapi tunjukkan kalau kita sebagai pendamping, mungkin ada rasa tapi ke suami atau istri yang mau menjalani, jangan keluarkan itu, jangan lihatkan bahwa kita ketahuan, support itu aja sambil doa untuk supaya dia mau untuk operasi, karena operasi sekarang kan lebih canggih ya untuk kebaikan ini. Dan satu lagi Dok, bagi teman-teman mungkin nanti yang sudah menjalani operasi, seperti saya pernah cerita, yang kehidupan lama itu jangan diulangin. Kayak dulu suami saya perokok, ya jangan terus nyepelekan, kalau nyepelekan ngerokok lagi kan kasihan dokter-dokter yang sudah kerja keras seperti itu terus seenaknya gitu. Itu aja sih ini. Jadi ya benar-benar lah. Very good point ya. Nah kalau dari Turboni gimana Dok? Ini buat teman-teman yang masih ragu-ragu, khawatir untuk membuat keputusan terutama. Kalau menurut saya Dok ya, di mana dokter jantung dan tim sudah memutuskan untuk dilakukan bypass, menurut saya itu sudah jalan yang terbaik Dok. Yang terbaik. Bukan jalan ke arah buruk. Jadi ya seperti Pak Sigit lah, supaya teman-teman atau yang di luar sana tetap positif, percaya kalau suatu sudah diputuskan ibaratnya akan A, ya diikuti dengan baik dan tetap positif, karena pengaruh itu pikiran yang positif, semuanya juga nanti akan mengikuti. Kalau saya itu aja sih Dok. Ya, memang kita berharap betul bahwa pembicaraan kita, diskusi kita pada sore hari ini bakal jadi teman buat mereka yang saat ini masih bingung sendiri. Kalaupun ada keluarga juga ikut bingung. Betul. Harapannya sih keluarga kalau ikut mendengarkan bisa menguatkan. Bagi yang memang akan merupakan kandidat operasi, disarankan operasi, ya menjadi lebih yakin dan kuat bahwa operasi itu
sudah menjadi rekomendasi kalau memang keadaannya harus betul dioperasi. Jadi apakah ada alternatifnya? Selalu ada alternatif, tapi alternatif tidak pernah menjadi lebih baik dibandingkan dengan rekomendasi utama. Ya. Pak, karena itu sudah ada penelitian-penelitian, sudah ada evidence based medicine yang sudah menjelaskan tanpa kita harus mencari tahu sendiri, kan begitu. Nah, jadi melalui pembicaraan ini kita juga ingin menyampaikan bahwa kita boleh takut, operasi mungkin kedengaran ngeri, tapi mestinya kita lebih takut sama penyakit yang tidak terkendali. Betul. Dibandingkan dengan operasi yang jauh lebih terkontrol. Artinya situasinya betul-betul direncanakan dan dikontrol. Jadi besar harapan diskusi kita ini betul-betul banyak memberikan manfaat dan didengarkan dan menjangkau banyak orang. Iya, Dok. Mungkin itu aja, Pak, Bu. Terima kasih Dok. sudah hadir, Dr. Boni. Sama-sama, Dok. Thank you. Sama-sama. Mudah-mudahan ini Dokter. jadi awal lebih baik ya ke depan. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan dan diskusi yang di lain hari. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang peduli jantung. Salam sehat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.